Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Fitri Neriani dengan NIM 22060197 dari Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Video Animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar. Pada hari ini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, dan Mathematics untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada materi pembelajaran IPA Bumi Berubah. Adapun pokok bahasan pada presentasi kali ini akan mencakup 7 bagian utama, dimulai dari pendahuluan, masalah yang ditemukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, hasil penelitian, hingga kesimpulan dan saran. Kita awali dengan latar belakang masalah. Penelitian ini didasari atas tuntutan pendidikan abad 21, di mana siswa diwajibkan memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi, salah satunya berpikir kritis. Nah, kemampuan tingkat tinggi menjadi salah satu faktor paling penting yang membantu siswa dalam memperoleh, menganalisis, dan mengelola data atau informasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di dunia nyata. Nah, rendahnya kemampuan berpikir kritis bisa menjadi faktor kesulitan siswa dalam memahami konsep yang masih bersifat abstrak. Nah, jika dibiarkan akan berdampak pada rendahnya kemampuan analisis dan daya kritis mereka terhadap fenomena lingkungan sekitar. Nah, di abad pendidikan 21 menuntut siswa memiliki kemampuan berpikir kritis, terutama pada materi bumi berubah. Pada pembelajaran IPA masih sulit dipahami. Adapun masalah yang ditemukan adalah pembelajaran yang masih bersifat konvensional, di mana di sini proses belajar mengajar masih didominasi ceramah pasif atau teacher center, di mana di sini siswa kurang terangsang untuk bernalar kritis. Terus, dari hasil observasi di SD Ciber Mandiri 2 juga, pembelajaran didominasi metode ceramah yang konvensional atau teacher center dan minimnya visualisasi visual interaktif yang memadai. Nah, hal ini juga diperkuat secara empiris melalui tes diagnostik awal atau pretest. Siswa yang menunjukkan rata-rata kemampuan berpikir kritis awalnya hanya mencapai 51,39. Nah, nilai ini masih berada di bawah KKM. Nah, keterbatasan alat peraga pun yang kurangnya visualisasi dan media interaktif yang kurang memadai menjadi salah satu faktor permasalahan siswa atau peserta didik kurang bernalar kritis. Berdasarkan kendala tersebut, penelitian ini berfokuskan pada 3 rumusan masalah utama. Yang pertama itu bagaimana pengembangan media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, bagaimana kelayakan media pembelajaran interaktif pada pengembangan media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, apakah media pembelajaran interaktif efektif pada pengembangan model video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa kelas 5. Adapun tujuan penelitian ini, pertama, untuk mengetahui proses media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang kedua, untuk mengetahui kelayakan media pembelajaran interaktif pada media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, mengetahui efektivitas media pembelajaran interaktif pada media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Baik, selanjutnya metode penelitian. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, metode penelitian yang saya gunakan adalah Research and Development atau R&D yang diadaptasi dari Sudiono dengan menerapkan kerangka model pengembangan EDIE. Nah, model ini meliputi 5 tahapan sistematik, yaitu analisis, desain, development, implementasi, dan evaluasi. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan subjek siswa kelas 5 sekolah dasar Ciber Mandiri 2 melalui 2 tahapan. Yang pertama, uji coba terbatas pada 15 siswa dan uji luas pada 36 siswa menggunakan desain one group pretest dan post test. Nah, adapun instrumen yang saya gunakan yaitu adalah tes tulis, pretest atau pretest dan post test, angket respon siswa, wawancara guru, observasi, validasi media dan materi. Nah, selanjutnya mari kita bedah alur pengembangan ED beserta prototipe yang saya hasilkan. Pada tahap pertama itu tahapan analisis. Saya melakukan analisis kurikulum, hambatan belajar serta tes awal siswa. Nah, di sini saya melakukan observasi lapangan, analisis kurikulum, identifikasi hambatan belajar, dan tes diagnostik awal berpikir kritis. Lanjut yang kedua, tahapan desain dan development. Saya menyusun naskah, storyboard, lalu memproduksinya menjadi video animasi interaktif menggunakan Canva dan CapCut. Nah, di sini berdasarkan prototipe saya, pertama itu tampilan awal video berupa panggung interaktif yang berfungsi sebagai stimulasi menarik perhatian fokus anak. Terus kedua, pada bagian pembahasan materi bumi berubah dengan visualisasi karakter bumi yang dimana menarik atau membuat ajakan kolaboratif, ayo lakukan bersama agar siswa mengidentifikasi masalah yang ada dalam video tersebut yang bersifat kontekstual fenomena alam di sekitarnya disajikan dalam video tersebut, yang dimana di situ terintegrasi model STEM yang diimplementasikan. Jadi di situ mengintegrasikan model sains
Terus yang ketiga terdapat fitur quiz time juga. Nah, di mana quiz time ini dikemas dalam bentuk game menyenangkan berjudul Detektif Perubahan Bumi yang dilengkapi indikator nyawa karakter. Jadi ini sangat menantang sekali penilaian kritis siswa dan menjawab soal. Nah, pada tahap ketiga yaitu adalah tahap implementasi, di mana di sini media diuji cobakan secara nyata di kelas 5. Nah, pada tahap implementasi saya menguji cobakan di uji coba terbatas menggunakan 15 siswa dan uji coba luas itu menggunakan 36 siswa di SDN Negeri Ciberem Mandiri 2 dengan menggunakan one group pretest dan post-test. Selanjutnya itu pada tahapan keempat yaitu tahap evaluasi yang dimana dilakukan penyebaran angket respon dan pengelolaan data statistik hasil belajar. Nah, selanjutnya itu pada tahapan yang keempat yaitu adalah tahapan evaluasi di mana melakukan penyebaran angket respon dan pengelolaan data. Nah, pada tahapan ini peneliti menyebar pengisian angket respon siswa, terus mengelola data pretest dan post-test menggunakan SPSS, menggunakan uji Wilcoxon dan N-GAN serta skor. Nah, setelah itu lanjut ke beberapa saran perbaikan dari validator yang dimana saya melakukan revisi penting pada aspek kualitas media, yaitu penggunaan suara. Jadi saya mengubah suara pengantar video yang semulanya memakai voice over AI menjadi suara natural saya sendiri dengan nada dan intonasi yang pas. Saya juga menyempurnakan tulisan subtitle dengan menambahkan highlight text agar konteks warna tidak bertabrakan dengan latar belakang layar yang saya gunakan sehingga menjadikan pembaca menjadi lebih nyaman, lebih bisa terbaca oleh siswa juga. Nah, baik, selanjutnya kita akan membahas hasil validasi ahli media dan ahli materi. Berdasarkan tabel hasil validasi ahli media menunjukkan bahwa di mana data dari penelitian ahli media menunjukkan rata-rata total persentase 89%. Di mana ini berarti dari skor maksimal 24, validator memberikan skor 22 dan 21. Media pembelajaran yang dihasilkan sangat memenuhi kriteria. Nah, sangat memenuhi kriteria validasi dan layak digunakan berdasarkan pedoman interpretasi yang berlaku. Karena media pembelajaran ini sudah dibuat berdasarkan pedoman dari ahli media, maka media video animasi ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, selanjutnya, terus yang kedua itu hasil validasi ahli materi. Nah, dapat dilihat di sini bahwa validasi ahli materi menunjukkan presentasi 82%. Artinya dari skor maksimal 72 ada 60 dan 59 yang diperoleh validator. Media yang dikembangkan sangat layak digunakan berdasarkan kriteria interpretasi dari kriteria validasi materi karena bahan ajar ini telah dibuat sesuai dengan paduan dari para ahli materi. Maka media video animasi ini dapat digunakan dalam proses belajar mengajar. Baik, selanjutnya kita akan membahas hasil respon siswa. Dapat dilihat dari tabel di atas, secara keseluruhan rata-rata total siswa mencapai 96%, di mana di uji coba terbatas yang menggunakan 15 siswa, itu skor rata-ratanya 747 dengan presentasi 83% masuk kriteria yang sangat layak. Terus yang kedua, uji coba luas itu menggunakan 36 siswa dengan skor rata-rata 1227 dan memperoleh presentase 85% dengan kriteria sangat praktis. Nah, rata-rata total itu mencapai 84% dengan kriteria sangat baik juga, serta presentasi keseluruhan ini mencapai 96% dengan kriteria sangat praktis. Nah, hal ini menunjukkan media yang dikembangkan dapat diterima baik oleh siswa atau peserta didik karena dengan alasan mudah diakses dan digunakan serta menciptakan suasana pembelajaran yang seru di kelas. Selanjutnya hasil uji normalitas. Berdasarkan tabel di atas, hasil uji normalitas menggunakan teknik Shapiro-Wilk menunjukkan bahwa data pretest memiliki nilai signifikansi sebesar 0,130 yang menunjukkan bahwa data disimpulkan normal. Dan hasil post-test itu memiliki nilai yang tidak signifikasi sebesar 0,0006 yang berdistribusi tidak normal. Nah, uji Wilcoxon Sign Rank digunakan untuk menentukan apakah hasil belajar siswa sebelum dan sesudah perlakuan berbeda secara signifikan. Kalau salah satu variabel tidak memiliki syarat normalitas, jadi selanjutnya kita harus melakukan uji hipotesis, di mana uji hipotesis ini adalah saya menggunakan Wilcoxon Sign Rank Stack. Nah, di mana di sini hasil uji Wilcoxon pada tabel di atas menunjukkan nilai Asiam Sig 2 tile sebesar 0,000 karena nilai signifikansi tersebut lebih kecil dari 0,5 atau 0,000 kurang dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa data terdapat perbedaan antara atau pengaruh yang signifikasi antara hasil pretest dan post-test. Selain itu juga hasil statistik peringkat atau rank menunjukkan bahwa seluruh siswa, 36 siswa mengalami kenaikan skor dari nilai pretest ke post-test tanpa ada siswa yang mengalami penurunan nilai. Terus kita lanjut lihat ke rekapitulasi nilai pretest, post-test, dan N-GAN. Nah, di mana di sini dapat dilihat tabel menunjukkan bahwa nilai rata-rata berpikir kritis kelas meningkat. Ditinjau dari tabel nilai rata-rata pretest sebesar dari permasalahan awal tadi 5
71,39 meningkat menjadi 85,14 pada post test, di mana nilai N-gain score sebesar 0,66936 menunjukkan peningkatan pada kategori sedang. Nah, selain itu, nilai SIG 2 tile 0,000 kurang dari 0,05 yang menunjukkan perbedaan signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penggunaan media video animasi mampu memberikan kontribusi positif dalam peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa. Dengan demikian, pembelajaran yang diterapkan efektif meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, selanjutnya kesimpulan. Berdasarkan temuan penelitian dan diskusi tentang pengembangan media video animasi berbantuan Canva dan CapCut menggunakan model STEM untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada pelajaran IPAS, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, kelayakan media. Media video animasi yang dibuat layak digunakan dalam pembelajaran IPAS di sekolah dasar. Hal ini ditunjukkan pada hasil validasi ahli media yang mencapai presentasi 89% dengan kategori sangat layak, dan validasi ahli materi yang mencapai presentasi sebesar 82% dengan kategori layak. Terus yang kedua, kepraktisan media. Video animasi ini terbukti praktis dalam implementasi pembelajaran di kelas. Respon siswa pada tahap uji coba terbatas memberikan rata-rata skor 83% sangat praktis, dan pada uji coba luas sebesar 75% praktis, sehingga memperoleh rata-rata total kepraktisan sebesar 96% dengan kriteria sangat praktis. Ketiga, efektivitas atau peningkatan kemampuan berpikir kritis. Terhadap perbedaan atau pengaruh yang nyata antara hasil belajar siswa sebelum dan sesudah menggunakan media video animasi. Hal ini dibuktikan dari hasil uji coba Wilcoxon Rank Text dengan nilai signifikansi 0,000 atau V kurang dari 0,05 dan hasil statistik yang menunjukkan seluruh siswa mengalami kenaikan skor dari pretest ke post-test. Terus selanjutnya, efektivitas media. Penggunaan model STEM berbantuan video animasi memiliki efektivitas dalam kategori cukup efektif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Hal ini menunjukkan pada perolehan rata-rata nilai N-gain sebesar 0,6936 atau dalam kurung 69,36% yang termasuk dalam klasifikasi peningkatan sedang. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatian dan ketersediaan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.